Jemaat sekalian, kita berjumpa dalam renungan harian keluarga di saat ini, Sabtu 11 Desember 2021. Dalam pembacaan firman Tuhan, Maleakhi 4 ayatnya yang ke-6. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Murah. Tidak ada yang seperti Engkau. Maka sepatutnya lah kami mengagungkan, memuliakan Engkau di setiap saat dan waktu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Hadirlah Engkau di setiap hati yang datang berserah hanya kepadamu. Roh Kudus-Mu yang akan berkuasa dalam hidup dan penghidupan kami. Bahkan Roh Kudus-Mu yang akan berkuasa di saat kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Engkau berkenan kepada kami semua, ya Bapa. Mohon ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maleakhi 4 ayatnya yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Judul perenungan di saat ini, harmonisasi keluarga. Di setiap kehidupan keluarga, merindukan dan mendambakan hidup harmonis, rukun dan damai, sejahtera dan bahagia. Tidak ada satu keluarga yang ada di muka bumi ini yang ketika membentuk dalam satu kehidupan berumah tangga, kemudian mau hidup kacau dan berantakan. Motivasi firman Tuhan di Minggu Advent kedua ini, agar senantiasa keluarga-keluarga orang percaya dapat selalu hidup harmonis dalam menjalani hidup ini. Tidak ada satu keluarga yang tidak lepas dari pergumulan, yang tidak lepas dari mungkin perbedaan pendapat yang bisa membuat yang satu terbawa emosi, yang satu bisa melakukan KDRT dan lain-lain sebagainya. Cuma karena perbedaan pendapat dalam satu keluarga. Ada keluarga yang begitu lama tidak harmonis dan keadaan yang demikian membawa dalam
suatu keputusan yang tidak baik. Bagaimana firman Tuhan menyampaikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, supaya kembali mereka dalam kehidupan untuk bisa tidak lagi bermusuhan, hidup dalam pertobatan. Dan ketika hidup dalam pertobatan, maka murka Tuhan, pemusnahan terhadap bumi, jauh itu dalam kehidupan umat Israel. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kebanyakan dalam kehidupan kita, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ketika bertumbuh dewasa, mereka hidup dalam egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting kita senang, biar yang menjadi korban adalah keluarga. Ada yang seperti itu. Ada yang hanya satu orang saja yang kenyang, tetapi anggota keluarga yang lain dibiarkannya lapar. Dia bermalas-malasan dalam kehidupannya, sehingga tidak ada lagi keharmonisan. Seringkali orang berkata bahwa membentuk satu pernikahan rumah tangga Kristen bukan hanya didasari oleh rasa cinta, rasa sayang. Harus bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala keperluan, kebutuhan hidup, makan dan minum. Sebab seringkali itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi kekacauan dalam kehidupan rumah tangga. Menjauh dari keharmonisan keluarga. Ketika kita mendasari hidup rumah tangga, kasih sayang suami istri sampai kepada anak-anak, maka kasih sayang itu akan membentuk suatu kesadaran iman. Suami menyadari bahwa dia sebagai kepala keluarga bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan berumah tangga. Istri telah menata mengatur hidup rumah tangga sebaik mungkin, dalam bijaksana dia mengatur supaya rumah tangga itu dalam keadaan baik, bisa memenuhi segala keperluan lewat apa yang sudah diupayakan oleh seorang suami kepala keluarga. Anak-anak menghormati dan mengetahui kerja keras perjuangan orang tua yang mengupayakan yang terbaik dalam hidup berumah tangga, hidup keluarga yang ada. Sehingga kalau itu ada, kehidupan keluarga pasti akan seia sekata, sehati sepikir, keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga, keselarasan dalam kehidupan berumah tangga akan terbentuk, akan membawa hidup rumah tangga bahagia dan sejahtera. Harmonis dalam segala keadaan hidup, biar mungkin tidak seperti keluarga lain yang hidup melimpah. Hidup dalam kesederhanaan, tetapi keharmonisan dalam rumah tangga itu sangat kentara. Sangat baik. Menjadi contoh dan teladan dalam hidup. Baik dalam bertetangga, baik dalam berkolom maupun berjemaat dan bermasyarakat.
persoalan kecil ataupun persoalan besar tidak membawa mereka ada dalam kekacauan. Di dalamnya menyadari akan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keluarga Kristen yang demikian akan membawa kehidupan yang lebih baik. Setiap keluarga Kristen, orang-orang beriman, dikala semuanya hidup dalam kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan itu, hidup bergereja akan nampak keberkatan Tuhan, akan nampak kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan bergereja, jemaat Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini lewat keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati akan kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih menjadi keluarga Kristen yang setia, yang taat, yang hidup harmonis di hadapan Tuhan. Setiap anggota keluarga tidak mencari kepentingan diri sendiri dan kesenangan diri sendiri. Tetapi setiap anggota keluarga bertanggung jawab secara penuh, seia sekata, dalam kehidupan berumah tangga, supaya kesulitan dan kesukaran yang dihadapi, persoalan yang dihadapi, sebesar apapun, itu bisa terselesaikan. Karena ada keluarga Kristen yang harmonis di dalam segala keadaan kehidupan ini. Pasti Tuhan menjaga, pasti Tuhan memelihara setiap hati, baik suami istri sampai kepada anak-anak, sehingga terpelihara hanya di dalam Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur ketika keluarga Kristen semuanya berada di dalam keharmonisan keluarga, dijauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari perpecahan, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika keharmonisan keluarga selalu ada di setiap hidup berumah tangga orang-orang Kristen, maka pasti gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sebab di dalamnya kasih Tuhan akan nampak. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Tugas pekerjaan kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Kiranya selalu ada kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat daripadamu, supaya apa yang Engkau embankan Tuhan, itu bisa dikerjakan dengan baik. Ya Tuhan Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan bergumul. Tuhan kiranya menolong dan Tuhan kiranya memberkati setiap obat, makanan, minuman diberkati oleh Tuhan.
Tapi bagi mereka yang bersuka cita, biarlah sukacita mereka diarahkan di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati hamba-hamba Tuhan yang berada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, pelayan khusus yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan semua kami ya Bapa yang berada dalam pengasihan-Mu, kiranya kami hidup, kami bergerak, kami bernafas hanya karena kemurahan Tuhan, maka kami bersyukur kepadamu. Engkau memberkati kami sekalian yang bertugas, yang melayani di saat ini. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita.